ternyata walaupun udah kelihatan, tapi sekali tombak dia langsung pergi lagi. Di sini ada makanan khas, bahan dasarnya bukan dari daging, bukan juga sayuran. Nah, ini nih. Rasanya itu mirip opor tapi dikasih sama serundeng. Jadi emang ada teknik khusus untuk menangkap angang-angang ini. Angang-angang ini akan kita masak menjadi angang-angang orek santan. Nah, ini dia nih yang kita cari-cari, buah cariang. Sekarang saya udah sama Bang Baim dan juga warga Tonasa. Kita mau cari salah satu binatang yang hidup di sungai bawah sana. Lokasinya di bawah situ, air terjun udah kelihatan tuh, bagus banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ya Bang? Gini nih, kalau kegiatan berburu sudah menjadi tradisi dari masyarakat. Semakin bersemangat karena selalu dilakukan ramai-ramai dan penuh keseruan. Nah, kita udah sampai nih di air terjun Kalololarang dan kita mau langsung cari bonjing atau kodok sungai. Nah, kita udah bagi tugas nih, kita mau berburu langsung, cuman lokasi yang mana nih? Di situ kah, apa di sana kah? Biasanya kalau sore begini di sana. Sebelah sana, nggak di sini nih berarti? Yaudah, ayo. Beruntung saya datang di saat debit air terjun Kalololarang sedang bagus-bagusnya. Karena bojeng buruan kami banyak bersembunyi di balik bebatuan di sepanjang aliran sungai. Meski tidak dilakukan setiap hari, masyarakat Tonasa sudah biasa mencari dan mengkonsumsi kodok sungai. Itu dia dapat kodoknya. Haha, bentuknya begitu. Ini nih yang namanya bonjeng. Ini namanya bonjeng. Ini. Ya. Dingin dan lembek. Ini masih gerak-gerak. Ini nih, kodoknya begini bentuknya. Ini lembek banget, lembut terus dingin kayak enggak. Kemudian kamu langsung bergabung aja sama teman kamu ke sini ya. Sebagai binatang nokturnal atau aktif bergerak di malam hari, kodok akan menghabiskan waktu siang untuk bersembunyi di balik bebatuan. Inilah kesempatan kami untuk bisa mendapatkan mereka di persembunyiannya. Cuman karena emang si bonjeng ini warnanya tuh mirip dengan batu-batuan sini rada susah nih untuk ngelihatnya. Ya, baru banyak anunya ini. Harus dengan teliti dan jeli. Bonjeng atau kodok air mampu melompat jauh dan cepat berenang untuk melarikan diri dari bahaya. Jadi nombaknya harus cepat dan tepat. Susah ya. Nah, jadi kalau nama alatnya sendiri adalah konja ya Bang? Dia dari bambu sama dari besi dan panjangnya sekitar 1,5 meteran lah kurang lebih ya Bang. Tapi kalau begini dong susah ya nggak? Kalau abang-abangnya cukup sekali hujam, bonjeng langsung didapat. Sementara saya sekali hujam, bonjeng malah kabur. Dapat nggak tuh? Aduh, malah nyangkut. Oh, malah nyangkut. Ya, susah ya ternyata walaupun udah kelihatan, tapi sekali tombak dia langsung pergi lagi. Ih, Bang itu. Tuh. Ini abang aja biar dapet. Ini ya. Aduh. Ini udah banyak kayaknya Bang ya? Udah cukup belum sih? Ya,
Abang, udah pada banyak belum? Udah. Yuk coba kita gabungin dulu, lihat dapat berapa. Nah udah banyak banget nih tangkapan kita. Habis ini langsung kita olah kali ya bang. Cuman kita masih rahasia nih, mau diapain nih para bonjeng ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo bang, wow. Bonjeng sudah dibersihkan, bumbu-bumbu tradisional juga sudah siap. Saatnya bikin bonjeng tumis lada. Untuk mengolah bonjeng atau kodok sungai, tidak semua bagian tubuhnya bisa kita olah. Hanya bagian badan dan kaki belakang saja yang memiliki kandungan daging tebal. Nih bonjeng yang tadi udah ditangkap, lagi saya rendam pakai garam dan juga pakai jeruk nipis supaya rasa amisnya itu hilang. Sambil menunggu bonjengnya digoreng, bumbu-bumbu berupa cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih harus dihaluskan. Nah jadi si bonjeng ini harus digoreng setengah matang dulu, satu supaya dagingnya nggak terlalu hancur. Terus menyerap bumbunya mudah ya Bu, sama nanti matangnya bareng sama si bumbunya. Kalau bonjeng sudah setengah matang, giliran bumbu masuk wajan untuk ditumis. Kalau aroma sedapnya sudah tercium, barulah potongan tomat dan bonjeng masuk dalam tumisan. Wah ini sudah harum ya Bu. Mungkin dari bawangnya kali ya. Ini harumnya sih udah terasa nih. Tinggal kita coba gimana rasanya. Udah mateng nih Bu? Udah. Nah udah mateng nih. Sekarang kita mau nyobain si bonjeng tumis lada. Paha ayam kayak ini kalau dari teksturnya tuh mirip sama paha ayam, mirip-mirip sama chicken wing gitu. Terus kalau bumbunya lebih terasa tomatnya, jadi nggak terlalu pedas, asin juga, enak. Ayo pakai nasi. Ayo pakai nasi bang. Ayo Bu. Meski diolah dengan bumbu sederhana, ternyata bonjeng tumis lada cukup ampuh untuk memanjakan lidah saya. Sebagai sumber protein hewani alternatif, kandungan zat besi pada daging kodok sangat bagus untuk penderita anemia dan untuk memulihkan regenerasi sel darah merah. Emang paling enak kayak gini nih, makanannya udah enak, ditambah makannya bareng-bareng, jadi makanan lebih kerasa enak lagi. Ini nggak bisa lah didapatkan di tempat-tempat lain kebersamaan ini ya Bu. Iya, betul. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di Kabupaten Goa, petualangan saya lanjutkan di kawasan kaki Gunung Bawah Karaeng. Kaki Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa. Dan di sini ada makanan khas. Bahan dasarnya bukan dari daging, bukan juga sayuran. Aku juga penasaran nih gimana cara mendapatkannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selama ini, lamang yang kita kenal berbahan beras atau ketan. Tapi di sini, lamangnya beda. Bahan utamanya berasal dari serutan kulit batang kayu pohon. Ini nih, pohon yang kita cari, pohon bangkoh. Nah, dari si batang bangkoh inilah yang bakal kita bikin jadi lemang ya, Bu. Ibu mau langsung naik? Iya. Ya udah, Ibu. Hati-hati tapi ya, Bu ya. Di atas Ini, Bu. Saat ini pohon bangko sudah sangat susah untuk ditemui. Bahkan pohon yang kami ambil kulit batangnya ini merupakan pohon terakhir di desa Mamanpang. Maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan membuat banyak pohon bangko mulai hilang dari habitat aslinya. Nah,
jadi Ibu Hasna ini generasi terakhir ya Bu yang bisa melakukan Iya. pengerikan dari batang bangkoh ini. Jadi nggak bisa asal, soalnya nanti bakal pengaruh ke kelembutannya, terus rasa masakannya juga. Terus nanti rasanya juga bakal berbeda ya Bu kalau misalnya nggak benar cara pengerikannya. Ternyata yang dikerik bagian kulit ari kayu bangko. Jadi kalau sudah mengenai kayu intinya, harus cari sisi lain lagi. Jadi begini nih caranya. Pertama, si kulit batang pohonnya dikerik dulu. Terus dikerik-kerik sampai nanti keluar warna merah ya Bu. Ya, Ini udah boleh dimakan yang ininya? boleh. Boleh. Nah ini, aku mau coba boleh Bu? Boleh, boleh. Untuk bisa mendapat kulit ari kayu bangko, harus bisa mengukur tenaga. Mengeriknya harus kuat, tapi tidak boleh terlalu ditekan supaya tidak mengenai inti kayu. Wah ternyata pegel juga ya lama-lama ini Bu. Aduh. Ibu udah belum ini Ibu? Udah itu banyak itu. Bener ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Nih, akhirnya udah cukup nih batang kayu yang udah kita kikir. Penasaran kan gimana lemang terbuat dari batang kayu, bukan dari nasi, bukan dari beras. Penasaran? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk Bu. Ini Bawang merah, merica, ketumbar, kemiri, batang sereh, dan kunyit menjadi bumbu utama olahan lamang bangko kali ini. Sementara parutan kelapa akan menjadi penambah rasa gurih. Nih, daging batang bangko tadi harus dicacah sampai halus banget. Soalnya kalau nggak halus bakal susah untuk ditelennya. Terus selain ini juga banyak banget nih bumbunya, mulai dari kelapa parut sampai rempah-rempah. Dan berhubung karena di sini itu dingin banget udaranya, rempah ini juga berfungsi sebagai penghangat tubuh dari dalam ya Bu. ya. Tuh. Bukan hanya sebagai bahan utama, masyarakat sini juga percaya kalau kayu bangko bisa melunakkan daging. Jadi emang proses pembuatan lemang bangko ini harus bagi tugas. Soalnya panjang banget nih prosesnya. Kayak saya sama Bu Hasna sama Ibu Hawani kebagian tugas untuk nyiapin bumbu, nyincang-nyincang, marut, dan juga nyiapin ayam. Nah kalau yang bapak-bapak nyiapin bambunya dan juga lemang yang bakal nanti kita masukin semuanya. Jadi sebenarnya lemang ini dagingnya bisa apa aja, bisa ayam, bisa udang, bisa ikan, daging, bahkan kuda ya Bu. Yang paling terkenal tuh sebenarnya di sini kuda, tapi sekarang kita mau pakai ayam aja. Salah satu keunikan pembuatan lamang bangko adalah saat mencampur bumbu-bumbu. Sedikit demi sedikit dan harus tercampur rata supaya rasanya juga sesuai selera. Ayam siap, bumbu siap, kelapa siap, lemangnya juga udah siap. Bangkonya udah siap. Nah, berarti sekarang saatnya kita mencampur semua. Cobain ya. Ya, coba. Enak apa tidak? Bismillah. Enak nih, belum dimasak aja udah enak. Kalau serutan kayu bangko, parutan kelapa, bumbu rempah, dan daging ayam sudah tercampur rata, tinggal masukkan adonan ke tabung bambu. Tidak perlu sampai penuh dan tanpa air. Karena air akan membuat tekstur lamang bangko jadi lembek saat sudah matang. Nah, ini lemangnya udah ketutup. Sekarang saatnya kita taruh di atas pembakaran. Ayo Bu. Ayo. Ya. Ikut. Bambu apus sering digunakan untuk membuat lamang bangko karena tidak terlalu tebal. Jadi proses pembuatan lamang tidak terlalu lama. Ini kita tinggal tunggu 30 menit, terus apinya juga harus besar terus ya Pak ya?
supaya si dagingnya ini merata dan harus diputar terus kayak gitu tuh. Muternya pakai tangan. Jadi sebenarnya tradisi lemang ini udah dilakukan sejak zaman dulu banget. Karena emang alatnya mudah dari alam, bahan-bahannya juga dari alam. Tapi yang menarik di kaki Bukit Bawah Karaeng ini, ya ini, si bangkonya ini nggak ada di daerah lain yang pakai bangko di dalam lemangnya. Karena proses pembuatan lamang kali ini tidak menggunakan air, jadi untuk tahu sudah matang atau belumnya harus dicek satu persatu. Wah, udah Bisa siap kita nikmati. dimakan nih. Siap ya. Ayo, ini nggak apa-apa kan aku pegang? Ya. Ini dari bentuknya aja udah menggugah selera sekali nih. Aroma gurih dari parutan kelapa juga semakin menggoda saya untuk segera mencicipi olahan khas dan unik ini. Nah, ini nih. Bangkonya udah matang dan pas matang ini rada mirip pepes, terus bangkonya juga mirip kelapa, jadi kayak serundeng. Kalau dilihat-lihat, langsung dicampur semua. Enak. Rasanya itu mirip opor tapi dikasih sama serundeng. Asinnya pas, terus juga dagingnya lembut banget. Enak. Meski bahannya cuma berupa kulit ari kayu dengan perpaduan bumbu rempah-rempah sederhana, lamang bangko merupakan sajian istimewa. Pantes aja nih, zaman dulu setiap kali pesta, lemang bangko ini adalah makanan wajib. Cuman ya karena emang sekarang bangkonya jarang, jadi ya jarang dibuat. Cuman ini emang enak banget. Ini nih luar biasanya masyarakat Desa Mamampang dalam melindungi dan juga memanfaatkan alam. Bahkan batang pohon aja bisa menjadi makanan yang sebegini enaknya. Terima kasih ya kakak, ibu, bapak semuanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain hutannya yang luas dan asri, Sindang Ratu memiliki sungai yang menjadi jantung kehidupan warga sekitarnya. Hari ini saya mau bertualang dengan anak-anak Sindang Ratu dan pasti yang ngikutin kebiasaan mereka mencari serangga tapi yang bisa jalan di atas air. Kira-kira apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan seperti ini biasa dilakukan anak-anak di Sindang Ratu saat sepulang sekolah. Dapat nih. Jadi emang di sini biasanya untuk menangkap si angang-angang ini cukup pakai tangan. Tapi tidak semudah itu karena mereka ini lincah sekali pergerakannya ini, sudah kayak Spider-Man. Angang-angang atau water strider adalah jenis serangga suku Geridae. Hewan kecil ini memiliki warna tubuh gelap, banyak dijumpai pada permukaan air sungai, kolam, danau, dan beberapa di permukaan air laut. Jadi kita ini kalau mau dapat angang-angang harus sedikit pergerakan, karena kalau semakin kita banyak gerak, angang-angangnya juga semakin banyak bergerak, makin menjauh. Serangga ini mampu berjalan di atas permukaan air tanpa membasahi tubuhnya, karena memiliki kaki yang dibungkus dengan sejumlah rambut halus dan rambut mikro. Angang-angang bisa dijadikan bioindikator kualitas air, dikarenakan serangga kecil ini tidak bisa hidup di perairan yang sudah tercemar.
serangga kecil ini adalah pakan alami ikan, katak, kumbang, dan burung. Bahkan sebagian orang mengkonsumsinya dengan cara mengolahnya terlebih dahulu. Nah ini kita udah dapet banyak, mau langsung kita olah. Karena katanya enak juga nih ternyata angang-angang. Ikut jejak saya, jejak petualang. Angang-angang ini akan kita masak menjadi angang-angang orek santan. Tapi sebelumnya harus kita cuci bersih dulu nih. Hanya dengan menggunakan bumbu sederhana, angang-angang menjadi santapan yang membuat saya penasaran untuk segera mencicipinya. Nah ini begitu santannya panas, bisa langsung kita masukkan bumbunya untuk ditumis. Kuahnya sudah matang, saatnya kita masukkan daun singkong. Nah ini begitu angang-angangnya masuk, udah nggak butuh waktu lama untuk masaknya. Kita tinggal tunggu sampai mendidih, sudah bisa langsung kita santap. Percaya nggak percaya nih ya, tapi ini beneran rasanya mirip banget sama dendeng. Gurih-gurih gitu ya Bu? Iya. Ditambah sayurnya juga mantap, ditambah nasi hangat. Wah ini nih, mantap. Enak ya Bu? Wah ternyata dari serangga yang nggak disangka-sangka bisa menghasilkan masakan yang begitu lezat. Nyarinya seru, makannya lebih seru lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya bersama adik-adik ini mau mencari yang namanya cariang. Kira-kira apa ya cariang? Yuk kita cari. Cariang adalah tanaman liar yang banyak tumbuh di daerah pegunungan. Biasanya warga desa Sindang Ratu menjadikan buahnya sebagai lauk pauk pengganti sayuran. Nah ini dia nih yang kita cari-cari, buah cariang. Nih kalau dilihat-lihat bentuknya mirip seperti cabai tapi ukurannya besar. Homalomena occulta tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda-beda, seperti cariang bodas, cariang berem, dan juga sebutan nampu ataupun nyampu dari Jawa Tengah. Ini kalau dilihat-lihat lagi bentuknya juga mirip dengan buah kapuk tapi kecil. Kalau aromanya seger, mirip sama aroma mangga. Wah, ternyata ada ukurannya besar juga loh. Ini panjangnya hampir sama dengan panjang tangan saya. Ini ada yang lebih besar lagi. Itu yang paling besar, Kak. Ini udah paling besar. Iya. Wow, kita dapat ukuran yang paling besar nih. Cariang dapat ditemukan di daerah pegunungan dan pinggiran sungai. Dapat juga ditanam sebagai tanaman hias dengan tempat yang terlindungi. Tanaman liar ini mempunyai tinggi antara 50 sampai 100 cm dan memiliki usia hidup yang lama. Nah, kalau kalian ke Sindang Ratu, jangan kaget kalau ketemu sama anak gadis di tengah hutan. Karena bukan cuma cari kayu bakar, mereka juga sering ke tengah hutan untuk cari si cariang ini, karena ini adalah salah satu makanan favorit di sini. Kita ke sana yuk. Samperin mereka yuk. Buah cariang yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan menjadi beragam olahan khas yang menggugah selera.
Cariang-cariang yang sudah kita dapatkan akan kita masak menjadi angen lada atau sayur pedas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Anggen lada merupakan hidangan khas masyarakat Banten. Untuk membuat angen lada ini bumbunya cukup sederhana. Pasti ada deh bumbu-bumbu ini di dapur, yaitu ada bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, kemiri, dan yang lainnya. Pasti ada deh pokoknya di dapur. Sebelum dicampur, bumbu cariang harus diolah terlebih dahulu. Walaupun cariang-cariang ini sudah dipotong dan dibersihkan, masih belum bisa dikonsumsi, harus direbus dulu supaya getahnya hilang. Sayur cariang memiliki cita rasa gurih pedas. Terkadang digunakan sebagai hidangan wajib pada perayaan-perayaan hari besar. Kuliner khas Banten ini memiliki peran cukup penting. Tak salah, sampai sekarang masih banyak yang mengolahnya. Nah, kata ibunya nih, sebelum dibumbuin, kayak gini udah bisa dicobain. Saya mau cobain ya, Bu. Ini teksturnya dan rasanya mirip sekali dengan jagung yang kecil-kecil. Jagung yang suka dicapcay itu loh, Bu. Mirip banget ini. Setelah setengah matang, cariang bisa kembali dimasak. Nah, ini pertama kita harus tumis dulu bumbunya sampai matang. Semuanya langsung ya, Bu? Iya. Salam ya, Bu. Ya, supaya harum. Iya. Nah, ini kita tambahin salam supaya wangi. Ini aromanya harum sekali loh. Ini kalau dicium-cium mirip sekali dengan lodeh karena memang pakai santan. Iya, udah matang. Udah nih. Iya. Oh, angkat, Bu, angkat. Ayo, angkat yuk. Ini bener-bener rasanya mirip sekali dengan lodeh jagung muda. Tapi dia ini ada sedikit lendir-lendirnya. Wah, ternyata dari tanaman liar, cariang ini bisa menjadi makanan yang begitu nikmat. Apalagi makannya bersama-sama seperti ini, makin nikmat deh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bayangin ya, semuanya membentuk lingkaran dan itu serentak. Nih, ceda-ceda itu adalah seafood laut. Di sini sebut ceda-ceda ya, Bu. Nah, dia nanti akan tersembunyi di bawah pasir di atas batu. Ya, ini yang kita mau bikin salah satu masakan khas Pagerungan. Jadi seafood laut itu dibikin santan kuah di sini. Bisa makannya. Makannya memang butuh sedikit perjuangan. Bagian utara arah Purwodadi nih ada namanya Beleduk Uwung. Nah, ternyata ini dimanfaatkan sama masyarakat di Desa Jono. Diambil airnya untuk dijadikan garam. Gonat ini, kalau menurut saya ya, di mulut tuh rasanya ada manis-manisnya.